Ya, kalau misalkan hari ini Indonesia benar-benar menangnya clean sweep bersih, itu bisa dipastikan kita ke Jepang. Ke Jepang, let's go! Be, ini gue udah beliin tiket ya buat jalan-jalan ke Jepang nih, Be. Kita Wih, ke Tokyo. alhamdulillah. Hah? 7 juta. Nagoya kenapa jadi ke Tokyo? Tokyo dulu baru ke Nagoya habis itu. Oh, Naik ada kereta 2 destinasi. cepat. Coba. Boleh. Dan ini dia teman-teman ya, untuk timnas Filipina. Mereka kemarin habis mengalami kekalahan, dan apakah mereka akan bangkit 2 kali lipat lebih menyeramkan? Iya, bener banget. Cuma 1,5 jam, Be. Ke Nagoya, tapi di Myanmar. Set. Mia Sin Lin Ung. Mia Kiao Tu Ya. Myo Min. Han To Swe. Hein Het Oo. Nah ini dia teman-teman ya. Yang kemarin menjadi sorotan kita adalah Myo Min. Waktu melawan Malaysia, dia adalah satu-satunya orang yang bahkan menjadi sorotan MVP. Inilah yang membuat Myanmar juga selalu aku nobatkan menjadi salah satu dark horse. Karena ada Myo Min. Yang dimana Myo Min ini menjadi salah satu pemain yang selalu bisa diandalkan ketika dibutuhkan. Itu dia. Jadi itu dia. Kita bakal lihat juga nanti Profesor KB. Waduh, luar biasa ya. Ini kalau nggak salah Profesor KB udah gue cari nih, Be, tiketnya, Be. Apa? Shinkansen dari Tokyo ke kereta Nagoya. cepatnya. Iya. Ya, berapa itu? 44 US dollar. Wah, berapa itu? 700.000. Iya. Kayak cepet sih tapi berapa sejam 30 menit? Iya. Oh ya Cepet kok. aman lah, cepet itu. Heeh. Dari Tokyo ke Nagoya ya berarti ya. Gokil juga tuh. Nah ini dia teman-teman ya, makanya kita harus lihat nih. Apakah permainan dari Filipina akan shaky seperti kemarin? Karena kalau shaky akan menjadi keuntungan buat kita Ranger Mas. Karena bila nanti Indonesia bisa menang 2 match. Satu lawan Malaysia, satu lawan Filipina, dua-duanya menang, mulus, amin ya. Itu kita bisa langsung memastikan diri bahwa kita akan ke Jepang. Dan salah, Be, gue salah info, Be. Cuma 33 menit, Be. 33 menit. Iya, kereta cepat tuh. Buset. Tokyo to Nagoya tuh. Dari Kyoto. Wow. Keren juga berarti ya. 30 menit. Itu beda kota Banget. lumayan jauh loh. Kenceng banget katanya kan, kereta tercepat kan, Shinkansen. Oh, iya. Oke, tak mau lama-lama kita langsung menuju ke dalam drafting phase. Di mana Philippines berada di second pick, sedangkan dari Myanmar berada di first pick. Wah. Wah. Ini saya lihat kalau jalan kaki 3 hari sih Ranger Mas. Tuh, Jalan 80 kaki? jam kalau jalan kaki. Iya. Lu aja Dari laki Tokyo sono. dari Tokyo ke Nagoya. Guys, ini yang nge-spam kita tutup dulu, guys. Oke, kita tutup dengan adanya absen adik-adik. Absen. Absen karena kita sudah sedih tidak ada Pak Muid ya adik-adik. Aduh ente Pak Muid ya guys ya. Ente Pak Muid. Jujur Pak Muid padahal adalah salah satu yang kita favoritkan juga ya teman-teman ya. Untuk di pertandingan dari grup D ya. Cekrek, awas bang ada foto. Nah itu dia. Iya guys. Itu dia guys ya. Kelihatan sedikit kalau kita lagi drafting phase dan ada Fanny, Freya dan juga Chushin yang di ban. Sementara untuk Puvius, Yuchong dan juga Khalid ditutup. Pak Pokito. Quito. Pak Yono kali ini dia akan berada di first pick. Kenapa ya? First pick berarti jawabannya sudah jelas teman-teman ya. Ini Pak Quito memang sangat-sangat strong untuk memberikan pressure landing jauh. Ditambah lagi dengan adanya double jab yang sakit. Be, tapi Akai sama Arlot Vinuya bakal berdansa bersama dengan Carl TZ Profesor. Wah, Arlot Akai langsung ya guys ya. Untuk team fight jangka panjang. Berarti ini menandakan kalau misalkan dari awal ini timnas Filipina mau main eksplosif. Dijawab dengan Claude, sama-sama muter sih. Cuma bedanya lebih berdamage di late game.
Dan sekarang melihat dari Baxia. Nah jangan lupa juga nih, Baxia juga kadang kesusahan nih. Kalau lawan Akai pas lagi adu Retribution dan Kari. Tadi buktinya. Langsung dijawab untuk memberikan tank meltdown kepada Baxia dan juga Pakito. Tapi B itu kan tadi udah terbukti juga kan? Yang soal ini kan, Akai lawan Baxia kan, udah jelas. Udah jelas banget, terlihat. Dan bahkan bisa kita lihat ya, kalau kondisi beberapa belakangan ini B, ini bisa posisi Baxia ini naik daun banget sih. Baxia naik daun, terus ya ini juga naik daun, Kari juga pasti naik daun. Karena emang mau dari sisi manapun, pasti ketika ada satu hero lagi meta naik daun, nanti juga pasti akan ada jawabannya lagi. Anti metanya pasti ada juga. Wah, tapi kalau misalnya gue lihat sih Prof, dengan anti meta seperti ini, Hellcat ditutup, ini menandakan tidak mau ada Myanmar yang bergerak dengan kiri kanan depan belakang gitu loh Be. Yang ganggu tiba-tiba ke arah belakang, ke arah depan tuh mereka nggak mau gitu. Ini Baxia Hellcat nih emang signature dari Myanmar juga. Selain mungkin beberapa orang tuh kan ngelihatnya larinya ke ini kan, ke Baloy gitu kan. Tapi jujurnya melihat pertandingan dari yang sebelum-sebelumnya emang kekuatan dari Hellcard-nya si ini berarti ya si Kiao Tu ya. Ini juga tidak boleh diremehkan. Oke. Tapi kita bakal lihat Profesor dengan adanya if tidak ada satupun yang bisa mereka amankan dari sisi crowd control yang luar biasa tinggi karena boardnya pun sudah dipegang, tapi mereka masih punya Parsha kalau mau main dengan adanya pick over. Lilia masih dibuka, tapi Lilia tidak se-strong itu sih Profesor. Ini benconya bagus sih. Mereka tahu nih ini Akai sama Arlot mau diajak perang mulu nih. Mau diajak team fight mulu. Ternyata kalau misalkan nanti last picknya lari ke Matilda lagi, berarti ini juga udah jadi sinyal nih kalau emang Akai Matilda atau ya Matildanya dari De La Cruz ini emang udah pede banget, udah superior banget. Makanya mereka berani pick di dari kemarin draftnya. Marcel dilepaskan dan diberikan begitu saja kepada timnas Myanmar. Apa jawaban dari Marcel ini? Apakah sesuai dengan yang kita duga akan ada panda terbang? Oh, panda terbang atau mereka lebih memilih menuju ke arah Gatot Kaca? Oh, Matilda. Nah, kan panda terbang kan sudah terbukti, berarti ini merupakan pick-pickan PD ya untuk timnas Filipina. Karena bukan cuma sekali, ini udah berkali-kali nih dibawakan untuk Matildanya. Sehingga berarti ini juga selain untuk hero power dari De La Cruz, ini juga menandakan bahwa kebangkitan dari hero healer sudah di depan mata. Oke, tapi tanpa berlama-lama buat kalian semua di kolom komentar ramaikan karena kita menuju ke arah match yang sudah ditunggu untuk mulai panas. Karena ada Myanmar versus Filipina, abis ini Indonesia Malaysia yang pastinya match beras. Itu dia teman-teman ya. Dan sekaligus informasi ya, kita juga bersamaan buat teman-teman yang penasaran juga untuk ini kan pertandingannya dari Myanmar dan juga Filipina. Untuk yang kepo sama pertandingannya dari Kambodia, itu ternyata teman-teman bisa cek juga di channelnya MPL Kambodia, itu ada ternyata. Ada. Lagi mengcover untuk Kambodia teman-teman yang berhadapan dengan Singapura. Oke, let's go. Menuju ke dalam Let Up Down. Dan itu dia dari Nepomuceno Profesor. Ya, start dari Lizard ya. Dan untuk Han Ho Sui, dia akan start dari Fire Beetle. Karena seperti biasa, kalau berdasarkan rumus, Fire Beetle ini darahnya paling rendah dibandingkan jungle-jungle hijau lainnya. Yang dimana hijau adalah warna harapan. Iya, dan De La Cruz kali ini tidak boleh seperti kemarin yang dia di awalnya terharas Profesor. Jadi harus lebih tenang, lebih tidak boleh terlalu terburu-buru. Dan posisi menuju ke arah Kiao Tuya. Mereka akan coba ngeharas ke arah jungle atau tidak. Kalau ngeharas ke arah jungle, harusnya para pasukan dari tim Filipina udah sadar akan hal tersebut. Wah, ini dia ya. Kalau rush jungle kayaknya yang paling memungkinkan emang Han Ho Sui sih. Karena Baxia ini rotasi dia, cycle dia tuh cepet banget. Sebenarnya bahkan dia nggak perlu yang
double buff juga bisa untuk langsung menjalankan team fight. Hmm. Tapi ya kenapa tetap dibutuhkan double buff ini ya tentunya biar nanti nggak kalah battle retribution ketika berada di level yang keempat. Apalagi kalau Nepomuceno-nya lari ke top lane dan dapat scavenger. Oke. Tapi kita lihat kali ini juga ngomongin cara Vinuya seperti biasa dia akan bermain dengan adanya tempo yang mengganggu. Maksudnya tempo mengganggu gimana sih Bang? Dia akan coba ubah temponya sebelum turtle dia pasti akan ngeganggu. Kalau bisa menang atau enggak, dia minimal akan mancing entah flicker, mancing skill yang ngebuat para pasukan dari lawannya itu akan kekurangan daya power ketika turtle guys. Wah apalagi dapetin tadi scavenger crab ya dari Vinu ya. Otomatis akan langsung level 4 udah punya final slash dari awal. Dan team fight udah mulai terjalankan. Pabiko juga berada di posisi yang aman di level yang keempat dan Oke, sudah nih, mulai final mendapatkan final slash. Ditutup jalannya, turtle ditinggalkan di arah belakang. Vinuya menargetkan tapi Pabiko mau melakukan following up dan double chip. Melepaskan turtle ternyata sebuah keputusan yang buruk untuk para pasukan dari tim Filipina. Mereka bahkan kehilangan 2 member menuju ke arah member yang ketiga karena Pabiko one last hit. Masih selamat di detik terakhir. Apa yang terjadi? Vinuya dan Nepomuceno mereka kehilangan daya grip. Tapi di sisi lain, lihat para pasukan dari tim Myanmar men-take over turtle pertama yang sudah di tangan dari tim Filipina, Profesor. Wah jujur itu entah taunting atau gerakan yang emang lagi pede dari Myomin. Dia flicker dan black shoes. Mungkin tujuannya pengen cari Pabiko di mana ya, biar Pabikonya nggak dapetin landing di bagian mid. Tapi ternyata ngebuang resource tetap worth it karena balik lagi pertukarannya ada 2 kill dan juga turtle yang menjadi bonus dari teman-teman Myanmar. Langsung dapetin 2 poin. Ini langsung digas dari awal. Timnas Filipina kehilangan tempo dan kita juga tidak melihat combo di mana colok serok. Wah, colok serok itu belum keluar ya. Dan bahkan kita lihat Profesor dari para pasukan Filipina. Mereka mencoba untuk memaksa ke arah tengah. Dipaksa tim fight depan sana untuk ditarik mundur. Tarik mundur ya. Sementara bottom lane udah ada gerakan Viana. Oke, Viana masih bertahan dengan adanya passing duet yang dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Myanmar. Philippines seakan-akan terpressure di game pertama ini dengan 1000 gold difference. Tapi lihat Hein hit, kali ini dia mulai ngantuk di laning nampaknya. Bener juga ada stiker ngantuk tiba-tiba. Wah gitu ya. 1000 gold. Dan emang laningnya juga akan sedikit diuntungkan karena Baxia Shield nantinya habis pas di top lane ya. Jadi nggak ada kejutan yang hadir. Sementara dari item, Corrosion baru jadi dari Viana. Nepomuceno selesai dengan Curse Helm. Sementara untuk Hanho Sue, dia emang nggak langsung ke Curse Helm tapi dia ke Tough Boots terlebih dahulu. Untuk mengurangi efek sisi yang akan diberikan dari Pabiko, De La Cruz, dan juga Nepomuceno. Oke, tapi kali ini kita lihat apakah akan sedikit berbeda di turtle yang kedua, Profesor KB? Harusnya bakal ada perlawanan sedikit bahkan dari Myanmar karena udah ada Demon Hunter Sword dari Shine Lin Aung. Bisa jadi malah Blazing Duetnya akan hadir duluan untuk team fight. Langsung saja dipaksa di depan sana para pasukan dari tim Philippines. Mereka membuka vision, mentarik kembali. Memaksa untuk membuka vision supaya Nepomuceno bisa mendapatkan power of retribution. Dan semua sudah berkumpul kecuali Viana yang berada di arah bottom lane. Wah, ini mid lane juga di-clear terlebih dahulu. Dengan tujuan menangin satu laning. Tapi ternyata Shine Lin Aung malah mau nge-buy one Viana. Tidak mau langsung hadir ke turtle. Turtle-nya kereset lagi. Dan lihat gerakan dari Han Hosue ditabrak ternyata untuk De La Cruz-nya. Ditabrak di arah belakang. Terbang De La Cruz tapi nampaknya ada final slays. Menuju ke arah sosok Baxia dari Han Hosue. Tapi tidak ada following up damage. Nepomuceno masih berada di garis depan. Dia ingin memastikan retribution Nepomuceno. The retribution from Nepomuceno. Memastikan tidak ada perfect turtle untuk Myanmar. 1-1. Wah, harus berbagi turtle ya, tapi tidak ada korban di sini. Tidak ada yang terkena point death. Dan sekalipun ada invade jungle, jangan lupa Myomin sudah hadir di sana. Akan memberikan cover. Battle Retribution tidak ada, tapi Nepomuceno berhasil untuk mengambil dengan ada body slam yang dia miliki untuk pencurian orange buff. Yes, betul sekali. Dan alright, di sini melihat Viana kali ini berada dalam posisi yang aman dan tenang, dan blessing duet dari Viana pun tidak bisa dibiarkan begitu saja, akan dilawan balik. Saya akan lawan kalau kata Viana.
Wah itu dia ya. Benar-benar memberikan perlawanan yang sepadan. Flicker digunakan oleh Vinu ya. Untuk bisa mundur ke belakang. Dan sementara itu melihat dari gerakannya Pemuceno. Dia bakal ngegas. Dia bakal mengusir mundur. Heavy spin. Tapi tidak ada damage. Damage kurang cukup. Atau jangan-jangan cukup. Oh bakal dipaksa dan Final Slash cukup. Ternyata damage-nya Profesor. No way. Lilia yang sedikit terlambat melakukan cover karena top lane akhirnya harus kehilangan seorang Hantoswe, Profesor. Itu dia ya, momentum yang sudah terkalkulasi dengan matang sekali. Vinuya menunggu momen tersebut dengan adanya War Axe. Pantas saja damage-nya cukup, dia punya true damage tambahan juga ketika lagi full stack. Dan Vinuya masih mau ngebaywanin untuk Head O. Dan sebenarnya itu Pabiko dalam ancaman, Pabiko digocek. Untungnya ada De La Cruz yang akan memanggil dengan Q Guiding Wind. Oke, Mio Min harusnya dia sadar kalau dia harus cepat untuk melakukan rotasi. Atau seharusnya dia cepat untuk melakukan cover. Karena Mio Min ini adalah poin penting sekali, Profesor. Dan Shine, Ling Aung, dia bottom lane, bakal coba ditutup. Tapi ternyata Flicker untuk menghindari Golden Hour memaksa mendapatkan De La Cruz. Masih coba digocek, tapi itu dia. 1 point kill diamankan oleh Mia. Wah ini dia ya. Hoswe dan Mystika secara top lane biar cepat all in. Itu dia, di all in langsung untuk turtle-nya diimbangin mungkin dengan menukarkan objektif. Tapi Shanlin Aung mendapatkan bottom turret dengan gratis. Nepomuceno udah boleh si join team fight bareng sama Viana. Dari tadi Viana juga build up pelan-pelan tapi emang dapat pressure yang tidak seimbang sehingga membuat Viana mungkin sering banget kebuang flickernya. Tapi ini emang gamenya Shanlin Aung karena dia farming dengan bebas dapat 1 assist. Dan harusnya sooner or later dia bakal selesai dengan Swift Trinity-nya. Karena kalau udah selesai dengan Swift Trinity, ketika ada Nepomuceno dengan heavy spin, nanti akan di-react juga nih sama Shanlin Aung. Sama-sama muter cuma damage-nya pasti beda. Oke, damage-nya udah pasti beda ya kalau kata Profesor KB ya. Oke Prof, kita bakal lihat dulu. Sepertinya untuk para pasukan dari tim Filipina, mereka masih coba untuk menunggu sampai Viana ini jadi. Meanwhile dari bottom lane, cloud dari Shine Lin Aung benar-benar bersinar, Profesor. Benar-benar bershine. Dan dibalik itu semua, turret dari bottom lane hampir saja bisa didapetin. Untungnya Vinuya dan Pabiko ini berhasil melakukan cover ke arah bottom lane. Ya defense pelan-pelan ya. Karena keuntungannya juga nggak terlalu beda jauh, cuma beda 100 gold doang. Ini game yang sama-sama 50%. Tapi ingat satu momen bisa mengubah segalanya apalagi untuk teamfight jangka panjangnya. Karena sumber damage yang diberikan ini cukup berbeda dan ada heavy spin kah? Tidak. Hanya gertakan saja dari Head O. Dan ternyata masih bisa mundur ke belakang. Nepomuceno juga nggak mau buru-buru heavy spin. Kayaknya emang saling safe untuk ult yang dimiliki. Oke, tapi Profesor, kalau dilihat dari tadi ya, kita bakal melakukan kalau misalnya para pasukan dari tim Filipina, mereka udah mulai coba bermain dengan makro untuk menghindari serangan dari Myanmar. Lihat dari segi poin killnya, memang 3 dimiliki dari Myanmar, tapi dengan 1 poin kill saja, Filipina udah punya waktu banyak banget untuk farming dari seorang Viana. Ya waktu, beneran waktu ini ya, bukan waktu yang di tangan kita. Memang ini membuat Vinuya juga harus secepat mungkin build up karena perbandingan itemnya pasti udah bakal beda banget. Dari level juga Head O unggul, makanya dari segi perolehan turtle yang 2-1 ini harus dimaksimalkan. Jangan sampai tiba-tiba Myanmar dapetin momen, apalagi untuk menggunakan metode flank. Dan jangan lupa tidak ada purify. Jadi siapapun yang ditabrak, udah pasti akan ada jab-jab yang sangat menyakitkan. Apalagi dengan adanya Baksha Shield United akan rontok. Rontok pakai Gemaha rontok. Oke, coba di-pocket terlebih dahulu. Para pasukan dari Myanmar yang malah terlebih dahulu membuka vision. Sangat jelas langsung ada Golden Hour. Mundur ke arah belakang, menutup ke arah Courtesy. Tapi telah terburu-buru Nepomuceno gagal untuk mendapatkan retribution. Karena Hantoswe retribution yang on point. Dibalaskan. Menuju ke arah Final Slash. Vinuya ditutup dengan adanya Blazing Red from Shine. Itu dia permainan dari Blazing Red Shine. Memukul sedikit powernya untuk para pasukan dari tim Filipina untuk tidak maju lebih ke dalam turret-turret yang mereka miliki. Itu dia 5 sekarat. Tapi timnas Filipina juga kehilangan Lordnya. Dan thanks to Shine Lin Aung. Jadi tidak dapat mid lane turret walaupun harus kehilangan Kiao Tuya dan juga Han Hoswe. Ini menjadi gebrakan yang manis bagi Myanmar.
Walaupun lagi-lagi kerugian killnya memang ada di tangan dari Myanmar, tapi keuntungan objektif tetap ada di tangan dari Han Ho Swee. Ini dia ya, Wah. damage yang tidak terbendung dari Viana. Ternyata masuk semua karena dari Kiao Tuya. Dan follow up final slash yang tidak diduga-duga dari Vinoya. Serta di live kita bisa lihat ada mid lane turret yang ingin didapatkan oleh Myanmar. Wah, Myanmar membuktikan mereka keras. Membuktikan mereka bukan sembarang lawan. Lihat di menit ke-11 bahkan Philippines. Mereka hanya mengungguli dari segi poin kill yang tadi sempat tertinggal. Udah that's it, 2 poin kill yang tertambah. Tapi dari segi gold masih unda-undi kalau kata Budi Clara, Bang Ustaz. Nah, unda-undi ya, masih kejar-kejaran ya. Dan masih menunggu juga, ada Baxia Shield United lagi, mau dipaksa ke mid sepertinya. Pada slash, Golden Hour. Dan bahkan di depan sana ditutup para pasukan dari tim Filipina untuk bisa melakukan respon cover terhadap mid lane mereka. Reset saja. Sementara untuk push ke arah mid emang agak berat ya bagi timnas Filipina. Karena mereka nggak punya mobilitas seperti Shenlin Aung. Yang dimana dengan Cloud, apalagi Cloudnya OTW Winter Crown. Tabrak. Tabrak. Nepomuceno. Tapi Nepomuceno masih punya heavy spin sih, dia Sakit bisa sih. dipit siapapun. Sakit sih. Nepomuceno, Sakit sih. Nepomuceno, terlalu sakit dan pada Slays. Dikeluarkan di depan sana, langsung Mystic Gas mencoba menutup jalan para pasukan dari tim Philippines untuk tim Myanmar. Ada Kiao Tuya yang dari tadi membuat para pasukan dari tim Philippines tidak masuk lebih dalam lagi. Dan Nepomuceno masih tertawa ternyata Profesor. Wah, tapi thanks to Myomin ya. Sebagai Lilia, dia menjalankan tugasnya. Dia tahu kalau Akai ini kelemahannya adalah ketika terkena poke damage dan dipaksa untuk mengeluarkan heavy spin. Terbukti tadi ya, heavy spinnya terpaksa digunakan dan mau tidak mau timnas Filipina akan memilih untuk mundur teratur. Tidak mau melanjutkan team fight. Berbeda dengan Han Ho Swee, yang dimana dia bisa saja ngelakuin force team fight kapanpun ketika Nepomuceno belum ready pun. Karena dengan Baxia Shield United, satu kali tabrakan ini bisa membuat efek traumatik yang sangat-sangat dalam. Oke. Kita lihat para pasukan dari tim Filipina. Mereka akan coba mengkontes menuju ke arah Lord kali ini, Profesor. Kita Lord lihat. up, top lane, Lord tapi up. mau di-cut sepertinya. Mau dipanjangin laningnya. Atas Dan Profesor. ada Matilda, ada Settling Eagle kayaknya. Oh, hampir itu kalau ketahuan sih kasusnya berbeda dengan ada informasi didapatkan. Ada 2 pemain dari tim Filipina di arah top lane. Myanmar langsung menuju ke arah Lord. Mencoba diselesaikan, tapi Nepomuceno bakal mencari positioning. Bakal coba dipaksa Mystikas. Di belakang sana dan Nepomuceno gagal untuk mendapatkan, tapi 2 stun. Double stun dengan Final Slash. Bakal di following up damage via dan datang bersama dengan Dela Cruz. Mencoba menyelesaikan satu persatu para pasukan dari Myanmar. Tapi di belakang sana, Pakuito hampir menyelamatkan hari dari para pasukan dari tim Myanmar. Tapi almost is never enough, Profesor. Sorry to say. Wow, retake yang cepat sekali dari timnas Filipina. Mereka memang melepaskan Lordnya, tapi mereka mendapatkan wipeout dari tim Myanmar. Dan sekarang mereka akan rush lagi ke bagian bottom lane. Mereka akan cuekin Lordnya, mereka akan dorong bottom lane. Mereka akan paksa, hanya ada Kiao Tuya untuk 5 detik ke depan. Dan sepertinya mereka akan mundur teratur setelah mendapatkan base turret bagian bottom lane. Apalagi next Lord akan ada di bagian top lane. Tiba-tiba timnas Filipina membalikkan keadaan dengan sangat instan. Wow, berbanding terbalik dengan ekspektasi para pasukan dari Myanmar. Tiba-tiba Filipina mereka menyelesaikan Lordnya dengan cepat. Lordnya udah gak bisa di-cover, dapetin bottom turret best dari tim Myanmar. Ini berkat double stun dimiliki dari Nepomuceno. Ya mungkin tadi nggak expect juga dari Shenlin Aung ya. Niatnya mau ngezoning, ternyata kena heavy spin. Dan ketika dia blazing duet pakai Winter, itu adalah satu-satunya resource yang tersedia yang harusnya dia gunakan untuk Viana. Tapi Shenlin Aung, ketika udah nggak punya lagi Winter Crown, udah pasti Wind of Nature akan memenangkan team fight dari Viana. Nepomuceno menghadang di area mid, sekarang malah berbalik keadaannya. 1000 gold, timnas Filipina berusaha untuk nge-push di bagian mid lane. Oke. Kita lihat kalau timnas Filipina ini mulai berasa struggle ya untuk mereka. Dengan keuntungan satu base turret aja mereka tidak bisa mengungguli dari segi laning management. Mereka masih struggle untuk bertahan, Profesor. Bahkan split push tetap dimainkan oleh Shenlin Aung. Myanmar benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya karena emang satu-satunya winning condition ya untuk Cloud.
manjangin laning jauh, dapat purple buff juga dari Shanlin Aung. Oh, hati-hati Shanlin Aung. Ingat, sepatu kamu adalah warrior boots, kamu akan terkena efek stun cukup lama. Sehingga itu yang mungkin harus di-respect ya. Atau mungkin nanti ganti dulu tough boots kalau emang mau main yang bandel-bandel kayak gitu juga boleh sebenarnya. Karena dengan adanya warrior boots dia emang kuat dari physical damage. Tapi kalau kena efek stun, durasinya tidak akan berkurang. Beda dengan tough boots. Oke, tapi lihat Delakus akan bermain dengan Viana terlebih dahulu terus-terusan. Karena siapapun yang ketahuan sama Viana akan coba dibantai dan bakal di all in. Sekalipun dia ada Wind of Nature atau ada Winter, gak ada urusan Profesor. Wah ini ya, Rose Gold juga dari Viana. Wow, stiker Tidak. apa lagi tuh? Stiker apa lagi tuh? Banyak banget kayak stiker yang belum kita punya. Wait. Gak ada be kadang. Iya makanya kadang nggak ada, cuma stiker di regional nggak ada. jadinya. Iya. Iya. Nggak ada. Teman-teman, tapi Pabiko ini juga akan menjadi salah satu jangkar sama seperti Myomin yang sama-sama punya job desk-nya masing-masing. Kalau Myomin udah jelas tugasnya adalah men-trigger Nepomuceno untuk mengeluarkan yang namanya Heavy Spin. Tapi untuk Pabiko nanti akan memaksa untuk Kyotuya tumbang duluan sebelum ada Golden Hour. Oke, melihat adanya Pabiko yang dari tadi terpressure. Harusnya Pabiko udah mulai sadar dia menjadi target utama dari Shanling Aung. Dan Vinuya benar-benar harus menempel dengan adanya sosok seorang Akai. Di balik itu semua, poin permainan yang dimainkan oleh Myanmar, lebih tepatnya dari Hein O, dia benar-benar tahu banget cara bermain dari flankingnya, Profesor. Dan ini Itu dia. dari bottom lane, Vision telah terlihat jelas. Apakah ada ganking gameplay? Wah. Viana melakukan clear. Informasi Markah? didapatkan. Enggak, ternyata Kabur. memilih untuk tarik kali ini. Tapi dipotong aman debit. Oh, ditonton De La Cruz! Tertinggal dipaksa instant kill. Buset. Langsung tumbang instant kill. Mundur ke arah belakang, lihat yang dilakukan oleh Viana. Memotong sesama Romer. Memastikan tidak ada Golden Hour. Wah itu jujur kayak Kyotuya juga kaget bahwa damage-nya nggak sebers itu. Iya. Viana hanya dengan beberapa kali cikiwir-cikiwir hilang sudah untuk Kyotuya. Dan final slash dipaksa lagi tim fight terjadi di mid lane. Oh, tidak ada Paku itu. Ini akan sangat berbahaya untuk para pasukan dari tim Myanmar. Karena para pasukan dari Filipina bisa menuju ke arah Lord. Dipaksa dengan adanya Yomin. Tapi jangan lupakan Viana masih bebas. Dengan tidak ada Wind of Nature dia langsung menuju ke arah Immortality. Wah ini dia fight 3 melawan 4. Timnas Myanmar under pressure. 2000 gold lead. Nepomuceno punya immortality Final dan final slash! slash lagi. Vinuya menargetkan menuju ke arah belakang, mencoba untuk keluar dari jeratan damage dari seorang Vinaya. Viana terlalu sakit, tapi Mystikas yang berhasil menyelesaikan blazing duet dari sosok Shanlin Aung. Kali ini mengantarkan para pasukan dari tim Filipina untuk mundur saja. Tidak ada lagi yang bisa didapatkan dari point kill, tapi say thanks to Viana menyelamatkan dari mulai sebelum tim fight sampai setelah dapetin Lord. Wow, pergerakannya begitu instan dari Shanlin Aung juga. Dia bahkan sempat untuk membeli immortality heavy spin defensive Nepomuceno. Bahkan sebelum Lord up, kali ini Nepomuceno harus dipaksa mundur dan dipaksa reset terlebih dahulu. Sambil menunggu Lord Evolve Ranger Mas, saya ingin memberikan informasi update bahwa Silakan. Kambodia Singapura 1-0 Kambodia. Oke, Kambodia 1-0. Kali ini Profesor Lord bergerak menuju ke arah bottom lane. Mulai memasuki menit ke-19. Siapapun yang tumbang ini akan berbahaya, Profesor. Wow, sambil diganggu-ganggu juga di bagian mid lane, Viana sambil mendorong juga di bagian top lane dan Lord Evolve akan hadir secepat mungkin di bottom lane. Wow, nampaknya udah mulai sakit, Profesor. Sedikit demi sedikit bakal coba dihajar, tapi Viananya free hit. Ada Golden Hour, tapi Viana nggak kena di dalam. Kehilangan Maxia dan bahkan mereka menuju ke arah endgame. Kehilangan Paku itu. Cuma ada Cloud yang bisa blazing dulu, tapi ternyata final slash menutup para pasukan dari tim Filipina dan Myanmar. Kehilangan game pertama mereka. Wah jujur ya itu tadi kayaknya nggak expect deh bahwa ketika di Golden Hour Gordnya tuh nggak berhenti guys. Dia tak akan tetap nyemprot dan nyemprot terus dengan adanya Mystic Gas. Dan ternyata itulah yang membuat Timnas Filipina memanfaatkan Lord Evolve dengan satu push lane saja. Mereka langsung menutup game ini dengan 1-0. Yes, benar banget Profesor KB. Kita lihat game yang cukup berat, game yang cukup lama didapatkan oleh para pasukan dari tim Filipina di depan sana, Profesor.
Itu dia. Sulit banget untuk mereka bisa bertahan, Profesor. Sulit ya, pasti sulit. Karena memang kalau kita lihat dari keadaannya itu mereka juga nggak yang gampang untuk bisa create momen ya. Ketika tadi di bagian mid lane udah dapat momennya tiba-tiba set 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 set, set, hilang tiba-tiba. Disambit kari meletuk sudah. Yes, benar banget. Dan kita bakal lihat juga MVP-nya ya, Profesor ya. Bakal MVP-nya penasaran. kayaknya larinya Viana. ke Viana deh, iya. Kalau nggak Gue Viana juga dia Viana. terus deh kayaknya. Gue juga menuju ke arah Viana sih. Jadi kita menuju ke arah MVP of the game. Vinuya ternyata ya. MVP of the game. Jatuh ke tangan dari Vinuya. Dan ini menunjukkan bahwa Vinuya juga berada dalam keadaan yang cukup stabil. Dan bisa menciptakan momentum comeback. Bahkan itu perlahan-lahan. Tapi pasti bisa dapetin serokan-serokan yang dituju. Padahal kalau dilihat-lihat tadi momentumnya udah dipegang sama Shenlin Aung. Udah dipegang sama Cloud. Tapi dibalikan seketika dengan adanya Vinuya. Dan War Axe juga tadi itemnya antik juga, full tank ya pokoknya. Cuma berharap dengan adanya regen yang didapatkan dari Festival of Blood, Emblem Fighter, lalu ada War Axe juga. Ditambah lagi dengan adanya Brave Smite. Dan itu yang membuat gerakan dari Vinuya mendapatkan MVP of the game. Oke, kita akan lihat ke post match ya. Viana dapetin 6 poin kill, tapi ternyata dengan crowd control dari Vinuya, semua game ini bisa dimainkan. Dengan fight tarik ulur, Profesor, ternyata mengerikan sekali. Itu dia, fight tarik ulur yang menarik ya, 20 menit. Ini jujur kalau misalkan boleh bilang sih, Myanmar ngelawan sih. Karena gini guys, kalian tuh mungkin ngelihatnya kan dari killnya kan, 6-12. Oh, dari point kill emang jauh. Tapi sejujurnya, kalian lihat dari in-game-nya, pressure-nya, terus bagaimana cara Myanmar tarik game ini sampai dengan 20 menit, bagaimana cara untuk jual beli serangannya, dan bahkan cara pertahanan dari Myanmar juga oke sebenarnya. Cuma, emang yang namanya Lord Evil sih, mau itu tanker sekalipun yang nahan nggak bakal bisa cuy. Oke. Dengan kondisi kali ini ternyata Filipina berhasil mendapatkan satu game Satu game. yang mahal sekali, Profesor. Itu dia teman-teman ya.